yang terhormat, serta tim moderator dan tim penjaga waktu yang saya segani, dan tim lawan yang saya hormati, serta tim saya yang sangat-sangat saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yesima Ulfa dari tim Pro sebagai pembicara 1 yang akan melestarikan atau membacakan tentang limitasi, definisi, latar belakang, serta argumen. Dan rekan saya bernama Melsinta Aulia Putri sebagai pembicara kedua yang akan meneruskan serta memperkuat argumen-argumen dari saya. Dan rekan saya bernama Zulkaida sebagai pembicara ketiga yang akan merangkum dari argumen pembicara 1 dan pembicara 2. Baik Dewan Juri, sebelum saya memasuki argumen saya ingin mengatakan bahwa kami sangat-sangat setuju pada mosi kita pada hari ini. Dewan ini percaya bahwa daycare lebih banyak memberikan dampak psikologi negatif daripada manfaat sosial bagi balita. Limitasi yang kami ambil merupakan sosial serta psikologis anak. Definisi: daycare merupakan tempat penitipan dan pengasuhan anak yang dilakukan oleh pihak selain keluarga atau non-keluarga. Kata kunci dari daycare ini meliputi: pertama, penitipan anak; kedua, pengasuhan harian; ketiga, pengasuh profesional; empat, lingkungan non-keluarga; dan kelima, aktivitas sosial anak. Psikologis negatif merupakan pengaruh buruk terhadap kondisi mental, emosional, dan perkembangan kepribadian anak. Kata kunci yang kita bisa ambil merupakan kesehatan mental, emosional anak, serta perkembangan emosi. Manfaat sosial merupakan keuntungan yang diperoleh anak dari interaksi dengan lingkungan sosial dan teman sebayanya. Kata kuncinya saya ambil merupakan adaptasi, interaksi sosial, dan komunikasi. Balita, anak usia di bawah 5 tahun, 0 sampai 5 tahun, yang berada pada fase perkembangan fisik, emosional, dan sosial paling penting sekitarnya. Kata kunci yang saya ambil merupakan usia dini, perkembangan anak, dan fase pembentukan karakter anak. Baik, dan jadi saya akan membacakan latar belakangnya. Pertama, gangguan adaptation, keterkaitan emosional. Pertama, kebutuhan dasar. Usia balita adalah fase penting untuk membangun ikatan emosional yang kuat dengan orang tua, terutama pada ibu. Kedua, risiko terpisah terlalu lama dan sering setiap hari dapat membuat anak merasa diabaikan, sehingga memicu kecemasan akan perpisahan dan hilangnya rasa aman yang psikologis. Kedua, tingkat stres pada anak. Peningkatan hormon kortisol. Ini merupakan penelitian menunjukkan bahwa anak di bawah usia 3 tahun yang menghabiskan waktu terlalu lama di lingkungan daycare lebih dari 30 jam per minggu dapat mengalami peningkatan hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres yang berlebihan secara berkelanjutan. Dampak jangka panjang. Stres emosional yang berulang-ulang dapat memengaruhi perkembangan pusat memori dan emosi di otak. Ketiga, kualitas pengasuhan yang tidak merata. Rasio pengasuh. Tidak semua daycare memiliki rasio pengasuh dan anak yang ideal. Jika rasio terlalu tinggi, kebutuhan personal setiap anak mungkin terpenuhi dengan baik. Standar pengasuh. Kualitas pengaruh yang tidak merata, bahkan adanya risiko kelalaian atau kekesalan memberikan trauma yang mendalam dan
balita terhadap lingkungannya. Keempat, kurangnya kontrol atau terhadap nilai sosial. Interaksi sosial yang belum matang pada usia balita ini, interaksi sosial seringkali belum matang paparan terhadap perilaku anak lain yang tidak terkontrol, seperti agresi atau kebiasaan buruk. Dikhawatirkan membentuk perilaku yang keliru sebelum merata, memiliki kemampuan berpikir kritis, dan terjadi pengalihan nilai. Pola asuh yang berbeda antara rumah dan daycare dapat membingungkan anak dan mengurangi peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai dasar keluarga. Satu, mempengaruhi kedekatan emosional dengan orang tua balita berada pada fase pembentukan atau ikatan emosional. Ketika terlalu banyak waktu dihabiskan di daycare, interaksi dengan orang tua berkurang, bonding emosional menjadi lemah, dan anak bisa merasa kurang aman. Dampak dari ini merupakan anak lebih rentan mengalami kecemasan, sulit mengatur emosi, dan memiliki rasa aman yang rendah, sangat rendah. Kedua, pengasuhan di daycare tidak personal. Satu pengasuh biasanya menangani banyak anak sekaligus sehingga perhatian tidak maksimal. Akibatnya, kebutuhan emosional anak sering terabaikan. Anak yang pendiam atau sensitif kurang diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, tim moderator dan penjaga waktu yang saya hormati, tim lawan yang saya sejadi, yang tim saya yang sangat saya banggakan. Kami dari SMA Negeri 1 Pasir Reja. Perkenalkan, nama saya Asra sebagai pembicara pertama dari tim kontra yang akan memberikan limitasi, latar belakang, definisi, dan argumen. Dan rekan saya Farhan Saputra sebagai pembicara kedua dari tim kami yang akan memperkuat kembali argumen saya serta memberikan argumen-argumen yang lebih valid. Dan ada pembicara ketiga yaitu Eci Noviza Arianda selaku pembicara yang akan bertugas menyimpulkan argumen dari pembicara pertama, kedua, serta memberikan kasus-kasus terbaru yang lebih valid. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memasuki perdebatan kita pada hari ini, izinkan saya menegaskan bahwa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa daycare lebih banyak memberikan dampak psikologis negatif daripada manfaat sosial bagi balita. Baik, saya akan memasuki limitasi. Saya akan memberikan limitasi itu berfokus pada balita dan fokus pada dampak psikologi jangka panjang. Dewan juri yang terhormat, baik, saya akan memberikan definisi pada kata baku mosi kita pada hari ini. Yang pertama, daycare. Daycare adalah pelayanan pengasuhan atau penitipan anak selain pihak keluarga. Yang kedua, dampak adalah hasil dari sesuatu. Yang ketiga, psikologi yang berkaitan dengan mental atau kejiwaan seseorang. Yang keempat, negatif, dampak buruk. Manfaat adalah suatu keuntungan atau kebaikan, dan sosial suatu yang berkaitan dengan hubungan atau interaksi. Baik, saya akan memasuki latar belakang. Di era yang modern ini, Dewan juri yang terhormat, banyak keluarga yang sibuk bekerja karena tekanan ekonomi dan pendapatan
Dewan Juri yang terhormat. Sehingga pihak keluarga jarang dengan anak-anaknya, sehingga daycare inilah solusi yang paling tepat Dewan Juri yang terhormat. Kami tim kontra sangat percaya bahwa daycare tidak dianggap lebih banyak memberikan dampak negatif Dewan Juri yang terhormat, karena daycare yang berkualitas justru sangat membantu keluarga Dewan Juri yang terhormat. Melalui daycare, balita dapat belajar interaksi, komunikasi, dan bahkan bisa saling memahami Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, tidak semua rumah mampu memberikan simulasi yang cukup dan optimal Dewan Juri yang terhormat. Karena keterbatasan waktu, ekonomi, dan pengetahuan orang tua Dewan Juri yang terhormat. Maka dari situ kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa daycare lebih banyak memberikan dampak psikologis negatif daripada manfaat sosial bagi balita Dewan Juri yang terhormat. Sebab itu, daycare yang terstruktur dan memiliki pengasuh terlatih dapat menjadi lingkungan yang lebih mendukung untuk perkembangan balita Dewan Juri yang terhormat. Daycare membantu balita belajar regulasi emosi sejak dini Dewan Juri yang terhormat. Balita tidak lahir dengan kemampuan mengatur emosinya sendiri Dewan Juri yang terhormat. Mereka belajar melalui interaksi sosial. Maka dari situ daycare ini sangat-sangat penting Dewan Juri yang terhormat. Instruksi, silakan. Bayi bayar 3 juta per bulan, tapi enggak digendong 45 menit. Ini penitipan atau penjara? Baik, saya akan menjawab instruksi dari tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Kita bahas cara daycare. Yang dibahas oleh tim kontra adalah pengasuh. Daycare dengan pengasuh itu berbeda Dewan Juri yang terhormat. Yang salah itu pengasuh, bukan sistem daycare-nya Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan melanjutkan argumen saya. Hal ini penting karena kemampuan emosi adalah fondasi kesehatan mental seseorang Dewan Juri dalam jangka panjang. Anak yang terlalu lama hanya menghadapi di rumah ini akan sulit menghadapi konflik di luar seperti di sekolah Dewan Juri yang terhormat. Kenapa saya bilang ini valid Dewan Juri yang terhormat? Masalah psikologis pada anak sering muncul bahkan karena banyaknya interaksi, tetapi karena kurang kemampuan menghadapi lingkungan sosial Dewan Juri yang terhormat. Interaksi sosial di daycare sangat penting bagi perkembangan otak balita Dewan Juri yang terhormat. Pada usia balita, otak berkembang sangat cepat melalui simulasi dan bahasa di daycare Dewan Juri yang terhormat. Contoh, mendengar kosakata yang banyak, belajar membaca ekspresi, bahkan berlatih bekerja sama Dewan Juri yang terhormat. Ini sangat penting bagi perkembangan sosial balita Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan memasuki argumen bahwa balita adalah anak yang mampu memahami keadaan atau mengontrol emosinya Dewan Juri yang terhormat. Pada usia ini, anak masih sangat membutuhkan kehadiran orang tua sebagai sumber rasa aman, kasih sayang, dan kenyamanan emosional Dewan Juri yang terhormat. Maka ketika orang tua tidak ada bagi anak, daycare ini mampu memenuhi kebutuhan anak ini Dewan Juri yang terhormat. Karena balita terlalu jauh dengan orang tua, mereka mempunyai dampak pikiran seperti rasa cemas yang berlebihan, tidak percaya kepada orang lain, tidak percaya pada diri sendiri Dewan Juri yang terhormat. Maka daycare ini sangat-sangat membantu Dewan Juri yang terhormat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kami sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa daycare lebih banyak memberikan dampak psikologis negatif dibandingkan manfaat sosial bagi balita Dewan Juri yang terhormat. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang
terhormat moderator, yang terhormat penjaga waktu. Perkenalkan, nama saya Mersita Oleh Putri sebagai pembicara kedua yang akan memperkuat argumen dari pembicara pertama serta menambahkan argumen baru. Tim kontra baru saja menjual kepada kita daycare bikin anak mandiri Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya akan bongkar mimpi-mimpinya. Ibu kerja, anak dititipkan, semua happy ending, dan saya akan kasih realitanya Dewan Juri yang terhormat. Saya luruskan, itu daycare kriminal, bukan daycare berizin yang sedang kami bela. Tim pro mengatakan kortisol naik 3 kali lipat dari kasus Little Aresa 24 April 2026. Daycare bikin kortisol naik 3 kali lipat. Tim pro jual data kortisol naik 3 kali lipat. Tapi mereka sengaja nggak nyebut itu studi UI 2024 di ilegal Dewan Juri yang terhormat. Rasio 1 pengasuh banding 11 balita Dewan Juri yang terhormat, itu jelas stres. Coba bandingkan sama daycare yang berizin ke Mendikbud. Rasionya 1:4 Dewan Juri yang terhormat. Studi FKUI 2025, kortisol anak naik gratis kualitas A. Justru stabil Dewan Juri yang terhormat, karena jadwalnya jelas, makan teratur dan tidur dan cukup Dewan Juri yang terhormat. Yang bikin kortisol naik itu bukan daycare Dewan Juri yang terhormat. Yang bikin naik yaitu tinggal 10 jam sama asisten rumah tangga yang main tiktokan Dewan Juri yang terhormat. Jadi jangan pukul rata Dewan Juri yang terhormat. Tutup yang ilegal, bukan salahin konsep daycare Dewan Juri yang terhormat. Saya akan tambah 3 bukti attachment bisa dengan pengasuh, ekonomi ibu, kunci psikologis anak, dan standar propaganda Dewan Juri yang terhormat. Pro bawah John Goldby, baca buku lengkapnya. Mau bilang mau saya ralat. Attachment terbentuk dengan figur lekat yang responsif Dewan Juri yang terhormat. Bukan harus ibu kandung, bisa ayah, bisa nenek, atau pengasuh training Dewan Juri yang terhormat. Daycare 1:4, instruksi diterima. Tim pro mengatakan balita membutuhkan kedekatan emosional terhadap dengan orang tua. Apakah itu berarti anak yang dititipkan karena orang tua bekerja pasti mengalami kerusakan psikologi? Tolong dijelaskan. Baik, pertanyaannya akan saya jawab pada akhirnya. Saya akan melanjutkan kembali statement saya. Yang bahaya itu ibu kandung yang baby plus Dewan Juri yang terhormat, megang anak sambil nangis, bau stresnya menyerap ke anak Dewan Juri yang terhormat. Jadi bukan ibu versus daycare Dewan Juri yang terhormat, tapi pengasuh responsif versus ibu yang responsif Dewan Juri yang terhormat. Daycare berizin pastilah menang Dewan Juri yang terhormat. Pro suruh ibu riset demi anak Dewan Juri yang terhormat. LPFUI 2006 pendapatan ibu naik 1 juta, skor gizi dan perkembangan anak naik 2 poin Dewan Juri yang terhormat. UMR bapak cuma habis buat kontrakan, beras dan susu Dewan Juri yang terhormat. Vitamin, les itu nggak ada Dewan Juri yang terhormat. Ibu riset sama dengan stres finansial Dewan Juri yang terhormat. Stres sama dengan ASI seret Dewan Juri yang terhormat. Emosi labil, gampang bentak anak. Ibu depresi itu root dari semua masalah psikologis anak Dewan Juri yang terhormat. Daycare 3 juta, bikin ibu kerja 10 juta. Sisa 7 juta bisa buat gizi, tabungan pendidikan, BPJS, ibu tenang, anak dipeluk malam-malam dengan kualitas. Dewan Juri yang terhormat, mau anak di rumah 24 jam tapi cuma dikasih makan nasi kecap, atau anak yang di daycare 8 jam, mau saya ralat. Dewan Juri yang terhormat, mau anak yang di rumah 24 jam ibunya tapi makannya hanya nasi kecap, atau daycare 8 jam tapi malamnya dipeluk ibu waras dan makan ayam Dewan Juri yang terhormat. Pro bilang anak 0 hingga 3 tahun tidak boleh pisah dari ibu. Lah, guru-guru di ruangan ini, dosen-dosen, dokter-dokter, itu semua ibu Dewan Juri yang terhormat. Anaknya siapa yang jaga? 71% ibu Indonesia kerja. Kalau mosi ini menang, artinya 71% ibu itu egois dan penelantaran anak. Instruksi diterima. Maaf, tim pro bilang tadi anak yang dititipkan dari 0 sampai 3 tahun itu bukan bagian dari argumen kami. Mohon diperjelaskan. Baik, saya akan bahas. Entar di akhir. Kalau ibu riset, anak gak
baru korban Dewan Juri yang terhormat. Ibu kerja bukan mengorbankan anak, tetapi untuk menyelamatkan anak dari kemiskinan Dewan Juri yang terhormat. TK boleh 4 tahun, PAUD boleh 2 tahun, tapi daycare 1-3 tahun itu haram. Itu standar ganda Dewan Juri yang terhormat. Padahal kurikulumnya sama, bermain dan belajar Dewan Juri yang terhormat. Bedanya cuma jam. Jadi pro bukan lindungi anak, pro hukum itu kerja, ibu kerja. Pro kasih kita 62% anxiety dari daycare ilegal. Kami kasih 78% guru bilang anak daycare lebih adaptif. Instruksi diterima. Baik, saudara dari tim pro, bukan? Nah, di sini tim pro setuju dengan dewan ini, percaya bahwa daycare lebih banyak memberikan dampak psikologis negatif daripada manfaat bagi sosial balita. Waktu 15 detik interupsi. Jadi saya akan lanjut lagi karena soal tidak jelas Dewan Juri yang terhormat. Jadi pro kasih kita 62% anxiety dari daycare ilegal. Kami kasih 78% guru bilang daycare lebih adaptif dari daycare berizin. Pro kasih 34 bos. Kami kasih 2,1 juta bayi yang selamat dari stunting Dewan Juri yang terhormat. Pro kasih kortisol. Kami kasih ibu yang waras. Gizi cukup, kognitif naik 15% Dewan Juri yang terhormat. Manfaat untuk 2,1 juta versus resiko oknum yang diawasi menutup daycare. Sama dengan kirim 2,1 juta balita ke asisten rumah tangga yang sibuk tiktokan plus ibu yang depresi Dewan Juri yang terhormat. Itu dampak psikologis negatif massal Dewan Juri yang terhormat. Karena ini Dewan ini harus karena ini Dewan ini harus menyetujui mosi pada pagi hari ini Dewan Juri yang terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kedua dari tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, moderator, penjaga waktu, serta tim pro yang saya segani dan tim saya, tim kontra yang saya banggakan, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan ini percaya bahwa daycare lebih banyak memberikan dampak psikologis negatif daripada manfaat sosial bagi balita. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya masuk dalam argumen saya, izinkan saya untuk menyanggah argumen dari tim lawan yang salah kaprah Dewan Juri yang terhormat. Mereka mengatakan tim pro berargumen bahwa daycare menyebabkan anak stres atau kehilangan ikatan dengan orang tuanya. Itu pemikiran yang keliru Dewan Juri yang terhormat, yang perlu untuk kita luruskan. Yang dimana kenyataannya ikatan tidak diukur dari kuantitas waktu, melainkan kuantitas instruksi antara orang tua bersama anak. Dewan Juri yang terhormat, stres pada anak di daycare seringkali bersifat dampak negatif jangka panjang. Faktanya anak-anak terbiasa di lingkungan sosial yang terstruktur justru lebih mandiri. Dewan Juri yang terhormat, mereka juga mengatakan anak jadi agresif. Ini sangat keliru Dewan Juri yang terhormat, di mana sebuah studi menunjukkan interaksi teman-temannya di daycare mengajarkan seorang anak mengelola agresinya. Dewan Juri yang terhormat, bukan sebaliknya. Selama pengawasan yang dilakukan dengan efektif dan operasional Dewan Juri yang terhormat, langsung saja masuk dalam argumen saya Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, daycare menjadi wadah perkembangan sosial dan emosional yang terarah. Dewan Juri yang terhormat, manfaat sosial di daycare jauh melampaui apa yang dapat anak jika hanya diasuh di rumah. Seperti halnya interaksi di daycare, anak belajar berbagi, mengantri dan menyelesaikan masalah. Dewan Juri yang terhormat, konflik sederhana di bawah pengawasan profesional. Dewan Juri yang terhormat, ini adalah simulasi hidup sosial yang nyata. Dewan Juri yang terhormat, dan kemandirian yang disiplin. Anak belajar disiplin melalui rutinitas yang terstruktur.
Dewan Juri yang terhormat. Jam makan, bermain, tidur itu merupakan jam makan yang terstruktur Dewan Juri yang terhormat. Ini menambahkan kemandirian seorang anak Dewan Juri yang terhormat sejak dini, berbeda dengan pengasuhan yang mungkin kurang teratur pada sistem keluarga Dewan Juri yang terhormat. Yang kedua, daycare meningkatkan konektivitas bahasa Dewan Juri yang terhormat dan kesiapan yang baik untuk bersekolah Dewan Juri yang terhormat. Anak-anak di daycare terekspor pada buku, mainan edukatif Dewan Juri dan teman-teman yang mempercepat perkembangan bahasa dan emosional seorang anak Dewan Juri yang terhormat dan komunikasi mereka Dewan Juri yang terhormat. Sebuah studi menunjukkan bahwa mohon maaf saya sedang menjelaskan. Sebuah studi menunjukkan bahwasanya anak daycare memiliki kemampuan yang konektif Dewan Juri yang terhormat yang lebih baik dibandingkan yang tidak Dewan Juri yang terhormat, karena stimulus diberikan lebih bervariasi daripada di dalam keluarganya Dewan Juri yang terhormat. Instruksi saya terima. Tim kontra mengatakan daycare berizin aman. Jamin 100% kah? Nggak ada satu bayi pun yang nangis 45 menit. Kalau enggak, siapa yang akan tanggung jawab? Baik, pertanyaan yang bagus dari tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Saya sudah mengatakan tim kontra, ilmu berdebat adalah ilmu untuk mendengarkan. Saya sudah menjelaskan, di daycare adalah orang yang telah terpilih yang secara profesional untuk menyasuh dan menjaga anak tersebut. Sekian, saya melanjutkan argumen saya. Argumen yang ketiga, memberikan solusi yang aman dan kualitas hidup yang baik Dewan Juri yang terhormat. Karena daycare memiliki standar dan tinggi dengan tenaga pendidikan yang profesional Dewan Juri yang terhormat, yang terlatih secara psikologis bagi orang tua untuk bekerja Dewan Juri yang terhormat. Daycare adalah solusi yang aman dibandingkan meningkatkan anak dengan pengasuhan yang tidak terlatih, justru berisiko tinggi Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, saya sangat-sangat setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Sangat-sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu Dewan ini percaya bahwa daycare lebih banyak memberikan dampak fisiologis negatif daripada manfaat sosial bagi balita. Instruksi saya terima. Tadi tim kontra mengatakan bahwa daycare yang pengasuh-pengasuhnya itu telah terlatih. Tetapi Januari 2026, mau saya ralat, tetapi Agustus 2025 di Depok daycare berizin, ada CCTV, pemilik tetap pukul anak. KPAI 2025, 70% kebos terjadi di daycare berizin dan ber-CCTV. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Anda menyebutkan di Depok itu merupakan pengasuh daycare. Di Indonesia ini banyak daycare. Mengapa harus di Depok saja? Ini cuma satu wilayah yang ditunjukkan dengan anak kekerasan. Di luar Indonesia banyak daycare pengasuhan tersebut. Tidak semuanya itu cuma sekedar di Depok, satu tempat saja Dewan Juri yang terhormat. Sekian argumen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pembicara ketiga dari tim Pro. Banyak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, tim moderator dan penjara waktu yang saya hormati, tim lawan yang saya segani, dan tim saya yang saya banggakan. Saya Zulhaida, pembicara ketiga dari tim Pro yang akan menyimpulkan dan memberi satu kasus contoh baru. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tim kami sejak awal telah mengatakan bahwa masa balita adalah masa emas, bentukan emosi, rasa aman, dan kedekatan dengan orang tua. Pada usia ini, anak belum mampu memahami alasan mengapa ia harus berjauh dengan orang tuanya selama berjam-jam dalam setiap hari. Akibatnya, banyak anak mengalami tekanan emosional seperti rasa cemas, takut ditinggalkan, sulit dipercaya, dan bisa saja perubahan perilakunya. Tim lawan mengatakan bahwa daycare membantu anak
Apakah kemampuan bersosialisasi layak dibayar dengan gangguan psikologis pada masa tumbuh kembang anak? Kami tidak menolak bahwa anak bisa belajar bermain bersama temannya di daycare, tapi manfaat sosial itu sementara dan bisa diperoleh di lingkungan lain seperti di lingkungan tetangga, PAUD ataupun tempat bermain. Sedangkan dampak psikologis akibatnya kurang kedekatan emosional dengan orang tua dapat bertahan jauh lebih lama. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya membantah 2 poin dari tim lawan. Pertama, mereka mengatakan daycare melatih kemandirian anak, tapi kami menilai ini keliru. Kemandirian yang dipaksakan terlalu dini justru dapat membuat anak menekan emosinya sendiri. Banyak balita terlihat mandiri bukan karena siap, tapi karena terbiasa mendapatkan respon emosional yang tidak cukup. Anak akhirnya akan belajar memendam rasa takut dan sedihnya sendiri. Kedua, tim lawan mengatakan daycare profesional dan aman. Namun faktanya tidak semua daycare memiliki pengasuh yang mampu memberikan perhatian secara penuh kepada setiap anak. Jika satu pengasuh sering menangani banyak balita sekaligus, akibatnya kebutuhan emosional anak tidak terpenuhi secara maksimal. Balita membutuhkan kedekatan personal, bukan sekedar pengawasan. Dewan juri yang terhormat, sebagai penuan, saya akan memberi satu contoh kasus baru. Seorang anak balita berusia 3 tahun dititipkan di daycare sejak pagi hingga sore karena orang tuanya bekerja penuh waktu. Awalnya anak tersebut terlihat biasa saja, namun setelah beberapa bulan anak menjadi lebih pendiam, mudah marah di rumah dan sering menangis saat ditinggal. Bahkan saat bersama orang tuanya ia lebih saya sedang menjelaskan. Ketika bersama orang tuanya, ia lebih sulit terbuka dan lebih memilih untuk menyendiri. Instruksi diterima. Tim Prodi mengatakan bahwa ketika dititipkan ke daycare itu akan merusak mental anak. Apa ketika orang tua meninggalkan anak sendiri di rumah, ini tidak menekan mental mereka? Tolong dijelaskan. Maaf, saya akan melanjutkan argumen saya. Guru daycare mungkin melihat anak itu tenang, tetapi sebenarnya ia mengalami tekanan emosional karena terlalu jauh dari figur utama yang memberi rasa nyaman dan aman. Kasus seperti ini sering terjadi dan menunjukkan bahwa dampak psikologis tidak selalu langsung terlihat, tetapi perlahan-lahan mempengaruhi perkembangan emosi anak. Dewan juri yang terhormat, kita bisa melihat puncak utama dalam debat ini. Tim lawan hanya mampu membuktikan manfaat sosial seperti bermain bersama teman dan belajar berinteraksi sosial. Namun tim kami membuktikan adanya risiko psikologis yang jauh lebih mendasar seperti kecemasan emosional, kurangnya perhatian orang tua, rasa tidak nyaman, bahkan perubahan sikap anak. Manfaat sosial masih bisa dicari melalui banyak alternatif lain, tapi masa perkembangan emosional balita tidak bisa diulang kembali. Ketika masa ini terganggu, dampaknya dapat terbawa hingga anak dewasa. Dewan juri yang terhormat, sebagai pendukung, saya ingin menegaskan 3 hal penting. Pertama, balita membutuhkan kedekatan emosional yang dekat dengan orang tua pada masa pertumbuhan. Kedua, daycare sering kali mengurangi kualitas hubungan emosional dan memicu tekanan psikologis pada anak. Ketiga, manfaat sosial dari daycare tidak sebanding dengan risiko emosional jangka panjang yang dialami balita. Dengan demikian, kami dari tim Pro sangat-sangat yakin bahwa daycare lebih banyak memberikan dampak psikologis negatif daripada manfaat sosial bagi balita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pembicara ketiga dari tim kontra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, moderator dan penjaga waktu yang saya hormati.
banggakan. Dewan juri yang terhormat, pada mosi kali ini kita mendapatkan mosi yang sangat-sangat hangat untuk diperdebatkan Dewan juri yang terhormat. Dewan ini percaya bahwa daycare lebih banyak memberikan dampak psikologis negatif daripada manfaat bagi balita. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga dari tim kontra yang akan merekonstruksi jalan debat kita pada hari ini dan memberikan contoh-contoh yang valid. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyimpulkan argumen dari pembicara satu dan pembicara dua dari tim kami, izinkan saya menyanggah tim lawan. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri yang terhormat, perlu kita tahu tim lawan itu adalah tim pro. Dewan juri yang terhormat, tetapi tim lawan berulang-ulang mendukung tim kami. Dewan juri yang terhormat, bukan ke tim mereka. Dewan juri yang terhormat, bagaimana kita bisa percaya dengan argumen mereka sedangkan tim lawan sangat-sangat mendukung tim kami. Dewan juri yang terhormat, tim pembicara kedua dari tim pro mengatakan bahwa yang salah bukan daycare tetapi pengasuhnya. Dewan juri yang terhormat, seharusnya ini argumen dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, bukan tim mereka. Dewan juri yang terhormat, seharusnya tim lawan lebih bisa membandingkan mosi kita pada hari ini, harus mendukung atau menolak. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya saya akan menyimpulkan argumen dari pembicara pertama dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, pembicara pertama dari tim kami mengatakan bahwa interaksi sosial di daycare sangat penting bagi perkembangan seorang balita. Dewan juri yang terhormat, pada usia balita, anak berkembang sangat cepat melalui stimulasi dan bahasa di daycare. Dewan juri yang terhormat, anak dapat belajar mendengar lebih banyak kosakata dan belajar komunikasi dua arah. Anak juga bisa belajar membaca ekspresi wajah, berlatih kerjasama. Dewan juri yang terhormat, ini sangat penting karena perkembangan sosial pada usia dini berlangsung dengan kemampuan akademik dan emosional di masa depan. Dewan juri yang terhormat, kemudian pembicara kedua dari tim kami juga mengatakan daycare sebagai wadah perkembangan sosial dan emosional yang terarah. Dewan juri yang terhormat, manfaat sosial di daycare jauh melampaui apa yang didapat anak jika hanya diasuh di rumah, seperti halnya interaksi sebaya di daycare. Anak belajar berbagai mengantri dan menyelesaikan dan konflik sederhana di bawah pengawasan profesional. Ini adalah stimulasi hidup lebih nyata. Dewan juri yang terhormat, pembicara kedua juga mengatakan bahwa daycare meningkatkan kognitif bahasa dan kesiapan yang baik untuk bersekolah. Dewan juri yang terhormat, anak-anak di daycare transpos pada buku, mainan edukatif, dan teman-teman yang mempercepatkan perkembangan dan komunikasi mereka. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri yang terhormat, saya akan memberikan contoh-contoh yang valid. Dewan juri yang terhormat, dimulai dari pada balita. Dewan juri yang terhormat, jika anak dititipkan di daycare, anak akan lebih bisa belajar sabar, mengantri. Ini sangat-sangat dibutuhkan untuk kepribadian anak. Dewan juri yang terhormat, supaya anak bisa membandingkan mana yang bisa ditahan dan mana yang tidak bisa ditahan. Dewan juri yang terhormat, anak yang dititipkan di daycare juga bisa meringankan beban orang tua. Dewan juri yang terhormat, orang tua bekerja di luar, tetapi anak juga aman di daycare. Dewan juri yang terhormat, anak yang dititipkan di daycare juga bisa mengenal buku untuk persiapan diri bersekolah. Ini juga sangat penting untuk seorang anak. Dewan juri yang terhormat, kemudian kita berfokus pada bidang dampak psikologis jangka panjang. Dewan juri yang terhormat, dengan anak dititipkan di daycare, anak bisa berkomunikasi dan
berinteraksi ini juga mempermudah anak untuk bergaul di sekolahnya nanti, Dewan Juri yang terhormat. Ini juga dampak psikologis jangka panjang, Dewan Juri yang terhormat. Studi yang menunjukkan anak yang menghabiskan waktu di daycare memiliki banyak manfaat daripada dampak negatif, Dewan Juri yang terhormat. Instruksi diterima, silakan. Tapi anak yang di daycare bisa saja memanggil pengasuhnya dengan sebutan bunda karena kurangnya kedekatan dengan ibunya. Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus dari tim Pro. Baik, saya akan menjawab. Anak yang memanggil pengasuhnya bunda. Nah, coba Dewan Juri pikirkan, apakah di rumah anak memanggil orang tuanya tante? Tidak, Dewan Juri yang terhormat. Apa salah kita memanggil orang yang mengasuh kita sebagai sebutan bunda atau mama, Dewan Juri yang terhormat? Banyak kita dapatkan, bukan hanya di daycare saja, Dewan Juri yang terhormat. Bahkan di lingkungan di rumah kita juga sering menyebut adik dari mama kita itu bunda, Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan melanjutkan contoh yang saya berikan, Dewan Juri yang terhormat. Anak yang dititipkan di daycare banyak manfaat daripada dampak negatif, Dewan Juri yang terhormat. Lebih bisa mempelajari banyak hal. Di sini kita bisa membandingkan mana anak yang ditinggal di rumah sedangkan orang tua sibuk bekerja, dan mana anak yang dititipkan di daycare lebih bisa mempelajari banyak hal. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada pembicara penyimpul dari tim kontra kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara penyimpul, sebelum saya melanjutkan penyimpulan argumen kami, izinkan kami bandingkan dengan tim lawan, Dewan Juri yang terhormat. Coba Dewan Juri yang terhormat pikirkan, lebih baik anak ditinggalkan di rumah tidak ada pengasuh, atau anak dititipkan ke daycare, Dewan Juri yang terhormat, tapi psikologi mentalnya terpenuhi, Dewan Juri yang terhormat. Penyimpul kali ini mengajak Dewan Juri yang terhormat seperahu dengan kami, Dewan Juri yang terhormat. Baik, izinkan saya membandingkan dengan argumen tim lawan, Dewan Juri yang terhormat. Pembicara pertama memberikan limitasi, tetapi pembicara kedua, Dewan Juri yang terhormat, tidak sesuai limitasi. Pembicara kedua lebih berfokus pada dampak orang tua, bukan balita, Dewan Juri yang terhormat. Ini pantas Dewan Juri yang terhormat ketahui. Yang kedua, pembicara ketiga berputar-putar saja pada argumennya, Dewan Juri yang terhormat, tidak memberikan argumen yang valid, Dewan Juri yang terhormat. Dan mereka juga mengatakan berdasarkan penelitian bahwa dampak daycare menimbulkan kecemasan, tapi pihak tim pro, Dewan Juri yang terhormat, tidak memberikan penelitian apa, Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana kita bisa tahu, Dewan Juri yang terhormat, percaya dengan argumen mereka, Dewan Juri yang terhormat? Baik, pembicara kedua membawa unsur agama, Dewan Juri yang terhormat, yaitu haram. Ini sangat-sangat tidak pantas, Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan kita hari ini, Dewan Juri yang terhormat. Ini adalah kesalahan yang besar, Dewan Juri yang terhormat. Buat apa didebatkan kalau sudah dibawa unsur agama, Dewan Juri yang terhormat? Dan lagi-lagi pembicara pertama menyebutkan happy ending. Ini adalah bahasa Inggris, bukan bahasa baku, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga pembicara pertama menyebutkan kata ortu. Ini bukan kata baku, Dewan Juri yang terhormat, yang seharusnya bahasa Indonesia. Baik, dan pembicara dari tim pro, Dewan Juri yang terhormat, sudah 3 kali kami menanyakan tapi tidak memberikan jawaban yang jelas, Dewan Juri yang terhormat. Ini menandakan bahwa mereka tidak percaya dengan argumennya, Dewan Juri yang terhormat. Baik, saya akan memberikan solusi pada penyimpulan pada argumen kami. Seperti pembicara pertama mengatakan, interaksi sosial
sosial di daycare sangat penting bagi perkembangan balita. Ini sangat penting karena perkembangan sosial pada usia dini berkaitan langsung dengan kemampuan akademik dan emosional di masa depan. Dan ada pembicara kedua mengatakan bahwa sebuah studi menunjukkan bahwa anak daycare memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan yang tidak, karena simulasi yang diberikan lebih bervariasi daripada lingkungan rumah yang terbatas. Dewan Juri yang terhormat, baik, saya akan memberikan solusi pada perdebatan kita pada hari ini, yaitu gunakan sistem pengasuh skala kecil. Karena anak-anak lebih sedikit, pengasuh akan berfokus pada satu anak dan ini akan lebih baik. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pembicara penyimpul dari tim Pro. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri yang terhormat moderator dan terhormat penjaga waktu. Dr. Rosmini, Universitas Indonesia mengatakan 0 hingga 3 tahun tugas secure attackment bukan sosialisasi. Dewan Juri yang terhormat, kortisol 3 kali lipat rusak hipokamus. ADHD, IQ turun, terapi 10 tahun. Kamu mau taruhan otak anakmu di sistem yang bahkan tidak bisa bedakan little RSA itu ilegal atau legal. Tim kontra jualan pilih yang berizin. Kami tanya, gimana cara bedainnya kalau 53 anak sudah jadi korban baru ketahuan ilegal? Dewan Juri yang terhormat, kerusakan otak permanen ditambah sistem pengawasan gagal versus skill antri yang bisa diajari di rumah. Dewan Juri yang terhormat, karena itu sebelum negara bisa jamin 100%, tidak ada little RSA yang kedua. Dewan Juri yang terhormat, Dewan harus percaya pada mosi hari ini. Kita bisa menitipkan anak kepada pengasuh daripada menitipkannya di daycare. Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan negara saja belum bisa jamin 100%. Semua daycare